5 hal ini bisa membuat kita miskin seumur hidup. Apa yang membuat hidup makin miskin? Dan kadang kita juga ngerasa, hidup kok gini-gini aja ya? Gak ada perubahan. Padahal udah kerja keras. Teman-teman, kalian pernah gak ngerasa ada satu hal kecil yang selalu kita lewatin? Yang mungkin bisa jadi kunci buat keuangan kita lebih sehat. Coba deh, simak 5 hal terlarang untuk orang miskin dari Warren Buffett. Bisa jadi kalian ngelakuin 5 hal ini. Oke, mari kita bahas nomor 1 di daftar hal yang sebaiknya dihindari agar dompet kita nggak merana. Utang yang nggak bermanfaat. Bayangin deh, gini, kamu lagi asik jalan-jalan di mall, terus lihat barang super keren yang kayaknya bisa bikin hidup kamu lebih seru. Malah muncul pikiran, kenapa nggak dicicil pakai kartu kredit aja? Nggak kerasa kok, bayarnya bulan depan. Nah, itu salah satu contoh utang yang mungkin terdengar familiar. Utang buat beli barang konsumtif yang sebenarnya nggak ngasih nilai apa-apa. Misalnya, beli gadget terbaru, tapi ternyata versi sebelumnya masih oke banget. Atau mungkin booking liburan mewah yang belum mampu kita bayar pakai uang cash, berharap bisa refreshing, yang ada cuma kenangan dan tagihan yang ngejar-ngejar. Warren Buffett punya trik sederhana, hindari utang yang nggak ngasilin apa-apa. Lebih baik fokus utang buat hal-hal yang bisa ngebuat duit balik ke kantong kita, kayak investasi atau pendidikan yang bisa buka peluang usaha. Sebelum mengutang, jadi pikir-pikir dulu, ini utang buat apa? Apa ini bakal nambahin nilai kehidupan atau malah ganggu keuangan? Ingat, kita nggak anti utang kok, tapi pilih utang yang bermanfaat dan gak bakal bikin kita stres ngebayarnya. Jadi, cerdaslah dalam mengelola keuangan dan jangan biarkan utang jadi hantu yang ngejar-ngejar di malam hari. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadar, menunda investasi. Ini kayak kita janjian sama diri sendiri. Oke, bulan depan baru deh mulai investasi. Tapi bulan depannya selalu aja ada alasan baru buat nunda-nunda lagi. Jadi ceritanya gini, kita punya satu tiket kereta cepat menuju masa depan finansial kita. Dan itu tiket punya namanya waktu. Warren Buffett sering bilang, waktu adalah sahabat terbaik investor. Tapi ini loh, waktu tuh kayak kereta cepat yang gak nungguin kita terus-terusan. Kalau kita telat naik, bisa-bisa ketinggalan. Mungkin kita mikir, investasi nanti aja deh, sekarang masih muda. Tapi ini, fakta sederhana. Semakin cepat kita mulai, semakin lama uang kita tumbuh. Misalnya, bayangkan kita investasi Rp1 sekarang. Dengan waktu yang panjang, itu bisa berkembang jadi jumlah yang bikin kita senyum-senyum sendiri. Jadi, mari kita buang kebiasaan nunda-nunda investasi ini. Bukan soal jumlahnya yang besar atau kecil. Yang penting, kita mulai sekarang. Waktu yang kita lewatin, bisa jadi waktu yang uang kita juga lewatin. Ingat, gak pernah ada waktu yang tepat untuk mulai investasi, kecuali sekarang. Jadi, yuk mulai sekarang juga. Dan beri kesempatan pada uang kita untuk tumbuh dan berkembang. Daripada nanti nyesel gara-gara kenapa gak mulai dari dulu. Kan sayang banget. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3, yang seringkali kita anggap remeh. Gak memprioritaskan pendidikan keuangan. Jujur aja, kadang-kadang mikir, keuangan mah gampang. Uang masuk, uang keluar, gitu aja. Tapi nggak semudah itu, teman-teman. Jadi ceritanya gini, kita punya smartphone yang canggih banget, tapi kita nggak tahu cara pakai fitur-fiturnya. Begitu juga dengan keuangan. Kita punya uang, tapi nggak ngerti cara kelola uang dengan baik. Nah, Warren Buffett selalu ngasih tahu, belajarlah sepanjang hidupmu. Iya, belajar terus. Termasuk belajar gimana cara ngatur duit biar nggak hilang begitu aja. Gimana caranya? Buka buku atau nonton video yang ngajarin keuangan pribadi. Jangan takut nanya ke temen yang pintar soal keuangan, atau bisa browsing di internet. Pendidikan keuangan itu kuncinya ada di pengetahuan. Ketika kita ngerti cara ngelola uang dengan baik, kita bisa jadi kapten perahu keuangan sendiri, bukan cuma penumpang. Jangan remehin pentingnya punya dasar pengetahuan keuangan. Kita nggak perlu jadi ahli keuangan, tapi minimal tahu cara bikin anggaran, mengelola utang dengan bijak, dan investasi dasar. Ini adalah bekal penting yang gak bisa diremehin. Lagian, dengan informasi yang tepat, kita bisa buat keputusan finansial yang lebih cerdas dan gak tergesa-gesa. Jadi, mari kita ubah mindset kita. Keuangan itu gak bikin bingung kalau kita mau belajar. Ingat, pengetahuan itu kunci kesuksesan finansial kita. Jadi, yuk mulai belajar dan pintar soal uang. Biar finansial kita bisa lebih sehat dan bikin senyum. Daripada bingung terus mikirin uang, mending belajar dan nikmatin prosesnya. Oke, ini nih nomor 4 yang mungkin sering kita skip. Dan nyimpen dana darurat. Teman-teman, kita seringkali kayaknya hidup di atas awan. Semuanya oke. Tapi apa kita udah punya payung kalau tiba-tiba hujan deras? Jadi, bayangin deh, kamu lagi happy-happynya hidup. Tiba-tiba mobil kita mogok di tengah jalan. Atau kita kena biaya rumah sakit yang gak disangka. Nah, dana darurat itu seperti payung yang bisa melindungi kita dari hujan-hujan yang tak terduga itu. Warren Buffett juga ngasih nasihat soal ini. Dia bilang, jangan biarin resiko menghancurkan apa yang telah kamu raih.
Jadi caranya adalah dengan punya dana darurat. Dana darurat ini bukan untuk beli baju baru atau gadget baru, tapi buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat yang butuh duit tunai. Mulai aja deh dari yang kecil, store sebagian uang bulanan ke rekening tabungan khusus dana darurat. Ini kayak bentuk persiapan finansial buat hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Saat kita punya dana darurat, hidup lebih tenang dan kita bisa hadapi kejutan hidup tanpa panik. Gak perlu khawatir kalau dana darurat kalian belum seberapa, yang penting mulai aja. Mungkin di awal rasanya sepele, tapi percayalah, ini investasi terbaik untuk ketenangan pikiran kita. Jadi, yuk mulai siapin dana darurat karena hidup ini seperti roller coaster. Kita nggak pernah tahu kapan tiket kejutan tak terduga bakal kita dapetin. Teman-teman, gak kerasa nih udah nomor 5 aja. Ini yang sering kali bikin kita tergoda banget, mengejar kekayaan instan. Ini kayak cerita zaman dulu, yang ngarep uang emas bisa didapat dengan cepat dari mengejar buruan atau cari harta karun. Dan kekayaan cepat bisa jadi jalan pintas ke bencana finansial. Warren Buffett punya prinsip sederhana, jangan terlalu sering melihat harga sahammu setiap hari. Nah, ini berarti kita nggak perlu jadi seorang ninja trading yang terus-terus nyari keuntungan dalam waktu yang singkat. Banyak yang terjebak sama godaan investasi instan yang katanya bisa bikin kaya dalam semalam. Coba bayangin, kita invest hari ini, besok pagi uang kita udah double. Enak banget kan? Tapi realitanya nggak semudah itu. Justru, seringkali yang terjadi adalah kita bisa kehilangan lebih dari yang kita dapat. Mengejar kekayaan cepat, itu kayak main kelereng di jalan raya. Banyak risiko dan peluang kita kehilangan semuanya. Warren Buffett lebih suka jalan slow but sure, kayak kura-kura yang perlahan tapi pasti sampai tujuan. Dia nggak tergoda sama janji-janji investasi yang cemerlang dalam waktu singkat. Dia lebih suka berinvestasi untuk jangka panjang, fokus pada perusahaan yang punya dasar kuat dan pertumbuhan stabil. Jadi teman-teman, daripada terbuai janji manis kekayaan cepat, mending kita fokus pada investasi yang benar-benar kita pahami dan percaya. Ingat, perjalanan kekayaan itu bukan sprint, tapi maraton. Bersabar, belajar, dan nikmati prosesnya. Jangan sampai kita terjebak dalam jaring manis kekayaan instan yang sebenarnya cuma ilusi belaka. Jadi, itulah kelima hal yang kita bahas tadi. Kita udah ngobrolin utang yang gak jelas, investasi yang sering kita tunda, pentingnya belajar soal uang, dan dana darurat yang kadang diabaikan. Dan jangan tergoda sama iming-iming kekayaan kilat. Gak kerasa ya dengerin kita ngejelasin segala macam itu. Ingat, ini bukan soal jadi pakar keuangan sekarang juga, tapi tentang bikin keputusan keuangan yang lebih cerdas. Sedikit demi sedikit, setiap langkah kecil itu bisa bawa kita ke arah yang lebih baik, seperti jalanin perjalanan keuangan yang lebih sehat dan nyaman. Semoga tadi nggak cuma jadi penjelasan yang membosankan, tapi juga bisa jadi teman ngopi atau ngeteh yang nyantai. Jangan lupa, kita semua punya perjalanan keuangan masing-masing, dan setiap langkah kecil itu penting. Jadi, mari kita terus belajar, terus berkembang, dan jangan lupa berbagi pengetahuan keuangan ini sama teman-teman kita juga. Oh iya, sebelum kita pamit, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video seru dari kita. Komentar dan pertanyaan kalian juga kita tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak dan santai, tetap enjoy mengelola keuangan.